Beredar video seorang oknum pejabat Kemenhub menginjak Al-Quran saat bersumpah di hadapan istrinya. Sosoknya pun kini viral dan menjadi perbincangan publik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan... Ini dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, demi Engkau ya Allah. Tapi dia nginjek Al-Quran. Ini gimana pejabat nih? Injak Al-Quran demimu ya Allah. Waduh, nginjek Al-Quran. Nginjeknya juga baca bismillah ini ya. Dengerin ya, aku nginjek Al-Quran ya Allah. Injak Al-Quran demimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini viral seorang pejabat menginjak Al-Quran. Ini baru banget viralnya teman-teman. Cuman mungkin karena ketutupan dengan viralnya kasus Vina, akhirnya mengenai pejabat yang menginjak Al-Quran ini tidak terlalu digubris banyak orang. Atau bisa dikatakan beritanya tenggelam lah. Dan lucunya teman-teman, motif pejabat tersebut menginjak Al-Quran karena ingin bersumpah di hadapan istrinya bahwa dia tidak selingkuh. Sehingga dia bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Tapi faktanya dia tetap ketahuan melakukan perselingkuhan dengan oknum dokter. Kalau yang melakukan hal kebodohan tersebut adalah orang awam, orang yang tidak berpendidikan, tidak punya jabatan di negara kita, kita masih bisa bilang, oh namanya aja orang awam. Tapi ini pejabat loh, pejabat negara yang melakukan hal tersebut. Dan jabatannya nggak nanggung-nanggung juga. Bagaimana bisa ya seorang pejabat yang berpendidikan tidak paham menginjak Al-Quran itu adalah bentuk penistaan agama. Coba kita simak nih beritanya dari Tribun Jateng ya. Beredar video seorang oknum pejabat Kemenhub menginjak Al-Quran saat bersumpah di hadapan istrinya. Sosoknya pun kini viral dan menjadi perbincangan publik. Pria yang mengenakan sarung tersebut membantah berselingkuh dan melakukan sumpah dengan Al-Quran agar istrinya percaya. Setelah ditelusuri, pria yang ada dalam video adalah pejabat Kementerian Perhubungan yang bertugas sebagai Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Nah, jabatannya cukup tinggi ya, Ketua Otoritas apa tadi ya, Bandara Udara ya. Jadi ini seharusnya orang berpendidikan yang kayak gini, tapi kok bisa melakukan hal-hal semacam ini? Percaya. Setelah ditelusuri, pria yang ada dalam video adalah pejabat Kementerian Perhubungan yang pejabat Kementerian Perhubungan bertugas sebagai Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Cecep Kurniawan menyatakan, sebelum dilaporkan atas kasus penistaan agama, Asep Kosasih juga dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Adapun saat ini Asep Kosasih telah dibebas tugaskan sementara sejak terlibat kasus KDRT. Sementara itu diketahui kasus dugaan penistaan agama dilaporkan oleh istri Asep Kosasih, yakni Fani, kepada... Ya, yang melaporkan istrinya sendiri ya. Kasus dugaan penistaan agama dilaporkan oleh istri Asep Kosasih, yakni Fani, kepada Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Fani, yakni Sunan Kalijaga, mengatakan Asep Kosasih sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT sejak April 2024 lalu. Kini kliennya melaporkan kembali dengan kasus yang berbeda. Meski sudah menjadi tersangka, Asep Kosasih belum ditahan hingga saat ini. Dan berdasarkan keterangan kliennya, kasus KDRT terjadi 2 kali, salah satunya di Merauke. Ya, saya nggak paham ya bagaimana proses hukum itu sebenarnya, karena kita bisa lihat beberapa oknum yang ditetapkan tersangka, kalau dia dari kalangan pejabat biasanya memang nggak langsung ditahan. Saya nggak ngerti ya apakah ada pengecualian hukum terhadap pejabat negara atau bagaimana, karena kalau orang-orang biasa itu cepet banget kan ditanganinya. Kalau sudah ditetapkan tersangka ya harus ditahan, tapi ini sudah ditetapkan tersangka belum juga ditahan. Ada apa ini? Fani menyatakan dugaan penistaan agama terjadi saat Asep Kosasih ketahuan selingkuh. Tindakan tidak terpuji Asep ini dilakukan guna membuktikan jika dirinya tidak berselingkuh. Fani sendiri telah mengantongi identitas wanita yang diduga selingkuh dengan suaminya. Wanita tersebut berinisial N dan bekerja sebagai dokter kecantikan. Sementara itu, kuasa hukum Fani, yakni Feriawan Syah, mengatakan kedatangan kliennya ke Mapolda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan. Sejumlah bukti dibawa pelapor termasuk video dugaan penistaan agama.
Adapun Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi mengaku telah menerima laporan dugaan penistaan dengan terlapor Asep Kosasi. Pihaknya pun masih mendalami laporan dugaan penistaan agama tersebut. Tidak ada tuntunan di dalam agama Islam bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran. Astagfirullahalazim. Belajar di mana pejabat itu? Kok bisa dia punya pemahaman bersumpah dengan cara menginjak Al-Quran? Presiden aja teman-teman, ketika sumpah jabatan, Al-Qurannya itu ditaruh di atas kepala, bukan diinjak. Dan jangankan Al-Quran teman-teman, skripsinya orang aja kalau kita injak pasti marah dia. Apalagi Al-Quran itu firman Allah, jelaslah umat Islam di seluruh dunia marah. Sekarang kalian tahu kan kenapa negara kita nggak maju-maju? Ya bukan rakyatnya yang SDM rendah, oknum pejabatnya yang SDM rendah. Ini contohnya nih kayak orang ini. Kenapa Al-Quran diinjak untuk meyakinkan istrinya bahwa dia tidak selingkuh? Padahal faktanya dia ketahuan selingkuh. Coba kita simak ya videonya, ini dari Twitter teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan Ini dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, demi Engkau ya Allah. Tapi dia nginjek Al-Quran. Ini gimana pejabat nih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, demi Engkau ya Allah, aku tidak ada hubungan apapun dengan wanita apapun. Sama siapa namanya? Siapapun, Sama siapa? Dokter siapa? Dr. Mise dan lain-lain. Hamba tidak ada hubungan dan hamba tidak pernah berbuat nista dan jinah ya Allah. Tiap hari telepon-teleponan kan? Hamba juga tidak pernah berhubungan sama sekali ya Allah. Mohon maaf ya Allah sebagai saksinya ya Allah. Aku injak Al-Quran demi-Mu ya Allah. Waduh, nginjek Al-Quran. Nginjeknya juga baca bismillah ini ya. Dengerin ya, aku nginjek Al-Quran ya Allah. Aku injak Al-Quran demi-Mu ya Allah. Astagfirullah. Aku nginjak Al-Quran demi-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diinjek Al-Qurannya. Ini belajar di mana ini pejabatnya? Astagfirullah ya Allah. Orang yang nggak pernah mondok di pesantren aja tahu menginjak Al-Quran itu penista agama. Dan ini direkam lalu diviralkan. Dipikir umat Islam nggak akan marah Pak. Ya Allah, ini polisi harus bertindak tegas nih ya. Walaupun dia pejabat ya sama aja lah ya. Hukum harus ditegakkan. Ini KTA-nya ya, ini diviralkan sama orang-orang di sosial media. Ini namanya Asep Kosasi. Asep Kosasi namanya ya. Waduh. Kasus pejabat ini sekali lagi saya katakan tidak viral, tidak terlalu terangkat ke sosial media karena ketutupan dengan kasus Vina yang saat ini sedang viral banget. Bahkan di beranda saya itu hampir semua berita tentang Vina. Ya kita doakan aja semoga kasus Vina ini menemukan titik terang. Dan juga mari kita viralkan teman-temannya pejabat yang menginjak Al-Quran agar ditindak tegas oleh pihak kepolisian. Prosesnya tidak berlarut-larut, prosesnya segera diselesaikan. Seperti yang sudah kita ketahui umum di negara kita, no viral, no justice. Jika tidak viral, tidak ada keadilan. Dan saya yakin sebenarnya banyak polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang adil di negara kita, yang siap menumpas kejahatan di negara kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.